Bro, indikator market structure yang kemarin bagus tuh. Mapping gua jadi lebih cepet dan otomatis. Gua jadi lebih hemat waktu deh. By the way, memang gak ada lanjutannya lagi ya? Oh, ada dong. Kebetulan hari ini udah jadi nih yang untuk SND. Walaupun masih perlu penyempurnaan ya. Nih, lu cobain dulu aja. Kebetulan minuman kesukaan lu udah jadi nih. Es kopi Vietnam Drip. Gua udah pesenin buat lu. Soalnya lu kelamaan sih. Gua tungguin 14 menit gak dateng-dateng. Wih, jarang-jarang lu beliin gua minum. Tapi gua kok serasa deja vu ya. Setelah market structure apa? Yap, betul, SND. Sekarang sudah tersedia SMCI SND indikator. Mari kita coba. Let's go. Langsung saja kita coba attach ya SMCI SND indikatornya. Kita double klik, lalu kita pakai parameter defaultnya terlebih dahulu. Nanti parameter ini akan kita bahas di bagian selanjutnya ya. Kita tekan OK, dan indikatornya akan menggambar area-area supply dan demand berdasarkan rules marking SND versi SMCI. Area-area SND yang digambar oleh indikator ini dibuat berdasarkan rules tertentu ya. Oleh karena itu wajar jika terkadang berbeda dengan tanda petik selera kita, dengan mata kita. Balik lagi, indikator ini hanya digunakan untuk membantu marking SND secara cepat. Nah, sekarang kita coba lihat ya area-areanya. Apakah kira-kira sesuai dengan kriteria kita? Kita lihat dari area supply ini. Saya pribadi cukup suka ya dengan area ini. Sesuai dengan kriteria marking SND kita. Di mana terdapat imbalance, kemudian dia break structure, kemudian dia masih fresh atau unmitigated. Kita coba cek di demand-nya. Kurang lebih sama juga ya, terjadi imbalance, strong imbalance yang kuat. Lalu dia juga masih fresh atau unmitigated. Begitu pula area demand yang ini dan juga yang ini. Sejauh ini saya kira masih sesuai ya dengan marking kita. Kita coba tarik mundur sedikit apakah ada. Dan ini ada area supply. Dan kalau kita lihat ini masih areanya tergambar sesuai dengan selera kita juga ya. Terdapat imbalance, kemudian dia break ini masih fresh, jadi masih layak untuk digambar. Nah, kita coba di time frame lain ya. Kita coba lihat di H1. Hasilnya bagaimana? Tergambar area demand ya. Demand oke. Jadi kalau dilihat cara kerjanya begini ya. Kalau terdapat harga yang strong imbalance dan masih unmitigated, maka dia akan marking areanya. Nah, ini kita coba lihat. Saya kira kita semua sepakat ya, area tergambar ini sesuai dengan markingan versi SMCI. Kita coba turun time frame lagi M30. Jadi di tiap time frame dapat tergambar area demand-nya masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita tetap perlu mengecek sendiri ya. Kalau ini masih oke. Nah, misalkan area seperti ini. Mungkin beberapa dari kita akan lebih suka menggabungkan area ini sampai dengan bawahnya. Akan tetapi di bagian ini dia berhenti. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya bagaimana pengambilan areanya, caranya. Kemudian misalkan area demand ini. Nah, beberapa dari kita mungkin akan lebih suka menggabungkan sampai bawahnya ini. Akan tetapi berdasarkan rules yang dibuat di sini ya hanya sampai sini. Oke, kita lihat apakah ada area lain. Ini area supply-nya. Kurang lebih sama dengan H1 tadi ya, sepertinya. Kita lihat di M15. Kurang lebih sama juga ya. Ini kondisinya sedang strong up, jadi tidak banyak yang bisa kita lihat.
Ini sampai dengan area supply yang lama pun tetap di marking ya. Nah ini juga. Ini kalau dilihat masih memenuhi rules kita. Jadi terdapat imbalance ke bawah, dia masih unmitigated. Kita lihat ya, dia mitigated sampai dengan titik ini, belum sampai ke area supply-nya. Dan mungkin kalau secara mata kita mungkin akan lebih baik jika digabungkan sampai atasnya ya. Akan tetapi area ini pun sudah valid untuk kita jadikan POI. Kita turun time frame lagi, kita coba lihat di M5. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, dia marking demand-nya di sini. Dia stop di area ini. Jadi kalau dilihat ini ya, titik mulanya adalah adanya candle yang keluar satu, strong imbalance keluar. Ini kita sebutnya nanti di parameter tuh candle leg out. Kalau ini candle leg in. Oke. Kita coba sekarang di M1. Nah, sama tergambar juga area demand-demand-nya ya. Kita coba di D1. Secara daily, nah ini lebih rapih lagi ya. Maka ini adalah supply daily-nya, ini adalah demand di daily-nya. Dan saat ini baru terbentuk demand daily-nya. Kita coba cek di weekly-nya, ternyata hanya ada demand weekly di sini ya. Nah, area-area seperti ini misalkan, ini tidak tergambar karena dianggap sudah ada area yang mitigated-nya. Nah, rules-nya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba utak-atik ya. Kita lihat ke parameternya. Parameter pertama ini serupa dengan parameter market structure. Ini kita lihat. Marking mode ada single time frame dan multiple. Saat ini kita memakai single. Karena kita memakai single, maka parameter bawahnya ini higher time frame tidak terlalu terpakai ya, tidak terpakai ya kalau mode single time frame. Dia hanya akan marking ya sesuai dengan time frame-nya. Lalu parameter berikutnya supply color ya sesuai namanya, warna kotak untuk area supply, demand color warna untuk area demand-nya, warna kotaknya. Lalu max SND drawn, ini maksudnya jumlah area SND yang akan tergambar di chart. SND terakhir ya, masing-masing. Jadi kalau kita set 5, maka akan tergambar 5 supply terakhir dan 5 demand terakhir. Nah, ini mengapa perlu di set dan kita perlu tahu batasan yang baiknya. Karena kalau kita set terlalu banyak, misalkan kita set 10, saya kira 10 area SND terakhir itu tidak terlalu relevan untuk kita. Jadi akan memenuhi layar dan juga akan berpengaruh ke performanya. Semakin banyak area SND yang tergambar, itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kecepatan respon di layarnya ya, di MetaTrader-nya. Jadi kita perlu set sesuai dengan ya batasan yang wajar ya. Kalau saya pribadi terkadang saya set 3 ataupun 5, kurang lebih batasannya seperti itu. Lalu ini yang tadi, leg in strength dan leg out strength. Saya kurang lebih jelaskan sekilas ya. Untuk leg in dan leg out strength ini batasan untuk areanya. Kalau leg out ini tadi yang kita sudah bahas, leg out ini candle keluar, candle imbalance keluarnya. Berapa strength-nya? Apa itu 0,75? Ini maksudnya 0,75 dikali daily ATR-nya. Dikali ATR dari time frame yang bersangkutan. Jadi pengalinya adalah 0,75. Nah, ini patokannya apa? Kalau teman-teman set semakin besar, maka dia akan mendeteksi area supply atau demand-nya itu membutuhkan candle yang lebih impulsif lagi. Semakin kecil parameternya, maka candle-candle kecil, misalkan hanya imbalance kecil seperti ini juga akan di marking. Kalau teman-teman set makin tinggi 2, maka perlu candle yang sangat impulsif seperti ini, baru dia marking sebagai area SND. Nah, kalau leg in ini sebaliknya. Kalau leg out ini batasannya ini, leg in ini seperti cut off areanya. Contoh seperti ini. Ini candle leg out-nya,
maka ada candle leg in-nya, candle yang masuk ke areanya. Nah, ini kita tentukan juga strength-nya. Semakin besar, maka perlu candle impulsif untuk menghentikan areanya, untuk men-stop marking areanya. Semoga teman-teman paham ya maksud saya ya. Nah, ini saya set seperti ini parameternya, yaitu 1 kali dari ATR time frame yang bersangkutan. Layout-nya demikian. Nah, kalau teman-teman kira-kira kurang srek ataupun kurang pas dengan selera, silakan teman-teman utak-atik sendiri parameternya ya. Lalu buffer. Buffer ini maksudnya demikian. Tadi salah satu syarat dari marking SND adalah harus fresh. Nah, fresh itu maksudnya unmitigated. Jadi areanya belum tersentuh harga sama sekali. Nah, terkadang price feed dari broker satu ke broker lain itu bisa berbeda. Oleh karena itu di sini kita memberikan buffer. Buffer 0,1 ini maksudnya 0,1 dari ATR time frame yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan terdapat area dan harga sudah hampir menyentuh area ini walaupun belum 0 pips ya selisihnya, dia hanya perlu 0,1 ATR, maka dia dianggap sudah mitigated. Itu maksud dari buffernya. Jadi mengantisipasi perbedaan price feed antar broker. Jadi kita lebih marking, kalau sudah mendekati ya hanya perlu 0,1 ATR, maka kita anggap sudah mitigated dan area SND tersebut sudah tidak valid. Lalu parameter berikutnya price label. Ini kalau kita yes, maka akan muncul angkanya, angka dari areanya. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kalau di on kan biasanya angkanya akan semakin penuh ya. Beberapa dari teman-teman mungkin tidak suka ada angka-angka seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah agak menabrak ya. Jadi layarnya akan semakin penuh. Nah, mungkin kalau teman-teman hanya memakai SND indikator ini saja, mungkin masih fine ya, ada angkanya. Akan tetapi kalau sudah digabung dengan indikator lain, mungkin hal ini kurang baik karena layarnya akan terlalu crowded ya. Lalu kita coba lihat lagi. Kita coba pair lain ya. Misalkan Euro USD, kita coba. Kita langsung saja test apa adanya. Nah, hasilnya seperti ini. Supply, supply, supply. Dan ini baru terbentuk lagi supply. Oke, kita coba kecilkan. Ada area demand juga. Nah, demandnya seperti ini. Kita coba mulai dari daily. Oke, ini supply daily, demand daily. H4, ini H4. Oh, adanya supply, 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 dan baru terbentuk juga supply. Kita lihat demandnya. Ini ya, saya kira kita semua sepakat ini adalah demand, H4 demand untuk Euro USD. Oke, kita coba lagi time frame lain M5, ini ya supply. Nah, contoh seperti ini ya. Ini saya kira kita semua sepakat ini adalah supply. Nah, akan tetapi kita sendiri mungkin kita akan marking sampai dengan atasnya. Nah, kenapa di indikator ini tidak tergambar ya? Balik lagi karena terdapat sebuah set rules untuk marking SND-nya. Di sini ada area leg in-nya. Ini dianggap area leg in, maka dia cut off. Ini tidak termasuk areanya. Ya, balik lagi indikator ini hanya untuk membantu ya. Kita tetap memerlukan ilmu untuk ya mengetahui prinsip dari SND dan ya metode SMCI, metode SMC. Nah, ini ada supply dan ada supply lama ya tadi nampaknya. Ya, ini supply lama tergambar. M1. Nah, ini demand terbarunya. Sama ya. Seharusnya marking sampai bawah ya, tapi saya kira sudah sangat membantu ya. Kita coba kalau USD JPY ini dapat berlaku langsung di semua time frame dan semua pair. Nah, ini hanya ada area demand di M15 nya. Di H4 ada demand,
dan ada demand lagi. Nah, ini bagus. Oke. Supply, ada supply-nya. Supply jauh ke belakang. Belakang ya. Nah, supply. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini untuk single time frame. Saya kira simple dan langsung dapat digunakan ya. Sekarang kita coba untuk mode multiple time frame. Kita buka indikator listnya, kita double klik, kemudian kita ubah multiple time frame. Ini sekarang kita coba multiple time frame, lalu kita set higher time frame-nya di berapa. Ini kita set di H4 ya. Oke, kita buka dulu di H4 dulu. Di H4, karena higher time frame-nya H4, maka dia walaupun modenya adalah multiple time frame, tapi ya sama seperti single time frame-nya ya. Kita turun time frame di H1. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ada seperti ini ya. Jadi kalau higher time frame SND itu tergambar di kotak patah-patah ini. 1872,95 ya, kita bandingkan. Nah, ini higher time frame SND yang terakhir itu akan tergambar di lower time frame-nya. Cukup satu higher time frame SND terakhir ya, tergambar sini. Nah, untuk lower time frame SND-nya ya tetap tergambar apa adanya. Jadi di mode multiple time frame SND ini, tambahan gambarannya adalah satu higher time frame supply dan satu higher time frame demand akan tergambar. Bentuknya ini patah-patah. Nah, secara umum biasanya higher time frame SND di dalamnya ada lower time frame SND. Nah, contohnya ini. Ini berarti ada H4 supply, di dalamnya ada H1 supply. Idealnya seperti itu. Akan tetapi kenyataannya kan tidak selalu seperti itu ya. Lalu ini nanti ya, kita jelaskan kotak tebal ini. Di M30 sama, ini H4-nya, lalu ini. Kita coba M15. Nah, ini H4 demand. Nah, di kasus ini, di contoh ini ya, H4 demand dan M15 demand-nya itu tidak sejalan, tidak satu area. Jadi di H4-nya ini masih unmitigated demand, akan tetapi secara M15 demand tidak ada demand yang baik dilihatnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini H4 supply, di M15 tergambarnya lebih lebar. Ya, dalam beberapa kasus kan memang seperti itu. Oke, sekarang kita coba kalau M5 ya. Ini sudah terlalu besar lompatnya. H4-nya dan M5 demand-nya seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, terlalu menumpuk-numpuk seperti ini ya. Kalau ada price label-nya on. M1 demand di sini, kemudian H4-nya. Nah, kalau terlalu besar lompatan multiple time frame-nya biasanya kurang efisien ya. Ini kita coba ubah. Higher time frame-nya kita coba M15 ya. Gimana hasilnya? Nah, di sini kita lihat M15 demand itu adalah yang ini. Lalu di dalam M15 demand terdapat M1 demand. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang lebih umum terjadi. Ini M1 demand tapi tidak di dalam M15 demand. Kita lihat, kita kecilkan. Nah, ini supply lama. Ini ada M15 supply. Nah, seperti itu ya. Kalau kita M15, karena ini higher time frame M15 ya hanya seperti single time frame ya. Kita coba di pair lain, misalkan di Euro USD. Kita ubah, kita coba iseng-iseng lagi pakai higher time frame, kita coba di H1 ya, coba ya. Kita belum pernah. Oke, kita H1 sama seperti single time frame. Ini H1 supply. Nah, seperti ini ya. Ini H1 supply. Nah, kalau kita marking, kita akan marking dari sini sampai atas.
Tetapi di indikator ini mengapa hanya tergambar seperti ini? Karena tadi lag in. Ini dianggap sebagai pemisahnya, sebagai cut off. Mengapa perlu ada lag in? Ya karena untuk menentukan areanya kita memerlukan cut off ya, kalau ya perlu penjelasan seperti itu. Ini higher time frame H1, kita coba turun time frame di M30 bagaimana hasilnya. Nih ya. Ternyata M30 supply di sini ada supply dan H1-nya di sini. Ya. Kita coba M15. H1-nya di sini, M15-nya di sini. Kita coba M5. Mana tadi H1-nya? Oh, tidak nampak. Nah, ini tergambar. Nah, ini H1 supply, di dalamnya ada M1 supply. Dua area M1 supply. Begitu bacanya ya. Kita coba ubah higher time frame-nya M15. Gimana hasilnya? Ternyata ini M15 supply di sini, tapi M1 supply-nya di atasnya. Demand, kita coba lihat demand jauh sekali. Ini M1 supply. Nah, tadi ada kotak-kotak besar ya. Kita mau coba lihat. Mana tadi yang ada kotak tebal. Ini kita coba di H4. Higher time frame H4. Kita ubah dulu. Saya kira cukup straightforward ya, tidak terlalu rumit. Nah, kotak ini apa? Kotak tebal berwarna merah. Apakah ini supply? Iya benar, ini adalah supply. Akan tetapi higher time frame supply yang tertembus dengan jarak tertentu. Begitu bacanya ya. Jadi ini ada higher time frame supply terakhir, dia tertembus ke atas. Kalau supply tertembusnya ke atas ya. Dan dia tertembus ke atas masih dalam jangka range tertentu. Nah, mengapa dibuat demikian? Karena ini untuk mempersiapkan untuk itu ya, sweep. Nah, untuk saat ini belum ada sweep, tapi ini untuk sebagai persiapan saja. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ada kotak seperti ini. Ini hanya persiapan bahwa penanda bahwa higher time frame SND terakhir tertembus. Dan kalau diperhatikan ini dapat kita pakai lagi sebagai penanda flip ya. Ini kalau kita lihat higher time frame supply tertembus oleh higher time frame demand. Berarti ini adalah area flipnya. Flipnya bisa yang ini, bisa yang ini ya. Kalau yang ini lower time frame-nya. Jadi teman-teman bisa pakai seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Nanti teman-teman coba ya, dilihat. Yang perlu teman-teman perhatikan bagaimana performanya. Itu yang kita perlu uji bersama ya. Di sini saya sejauh ini lancar, tapi saya tidak tahu untuk MetaTrader yang lain ya. Nah, ini kita coba clear dulu ya. Kita coba gabungkan dengan indikator lain. Kita berangkat di H4 misalkan. Kita coba attach market structure kita. Nah, market structure nampak ya. Di sini H4 sudah terjadi trend change dan bullish. Lalu kita coba gabungkan dengan SND. Nah, jadinya seperti ini. Jadi saya kira sudah seperti marking SMC secara umum ya. Yang kurang hanyalah liquidity. Nah, bacanya seharusnya sudah semakin enak ya. Jadi sekarang harga sudah sedang mengalami bullish, sudah terjadi breakout structure. Ini area H4 premium, H4 discount, ini H4 internal high, H4 internal low, dan ini adalah H4 demand. Kalau di M15 kita coba. Nah, bacanya sama ya.
sudah M15 bullish, sudah terjadi bullish breakout structure, tapi demandnya yang baik di bawah. Tidak ada demand yang nampak demand yang baik. Bacanya seperti itu. M5 premium, discount, internal, demandnya di sini. Jadi kalau mau memperhatikan entry, confirmation entry, maka bisa diperhatikan dari area ini. Area demand di discount. Nah, ini teman-teman perlu ngecek kira-kira di MetaTrader teman-teman masih lancar apa tidak ya. Itu saya juga masih ingin tahu bagaimana performanya di MetaTrader teman-teman. Nah, ini kita coba multiple time frame ya. Kalau multiple time frame kita coba gabungkan langsung dua-duanya multiple time frame. SND multiple time frame. Saat ini masih berdiri sendiri-sendiri ya. Nanti kalau lancar semua kita akan coba gabungkan. Kita coba di M15. Nah, sudah mulai crowded ya, saya kira ya. Jadi harga sekarang di H4 premium dan M15 premium, ini harga di sini. Internal M15 internal low sini, M15 internal high di sini. Lalu demand-nya H4 demand di sini, M15 demand di sini. Nah, M15 demand-nya di luar structure M15. Nah, jadi sudah mulai banyak variabel nih. Dan ini tadi supply terakhir yang tertembus ya, yang ini. Nah, sudah mulai banyak variabel-variabelnya. Jadi perlu memilah-milah ya. Dan di indikator ini kan juga ada ya pilihannya, color-colornya. Jadi silakan dipilih saja parameter-parameternya, mulai dilakukan, jangan hanya parameter default ya. Kita coba di Euro USD. Kita coba kalau kita gabungkan attach ya, indikator, langsung saja multiple time frame. Kita M15 saja karena setnya H4 dan M15 ya default. Ini kita coba set juga multiple time frame H4. Oke. Nah, sudah crowded juga. H4 premium dan H4 discount di sini. M15 sedang bearish. H4-nya bagaimana? H4 trend change. Break ke bawah, H4-nya sepertinya bullish ya. Jadi M15 sedang itu. Kita coba lihat di H4. H4 bullish. Jadi sekarang sedang pullback H4. H4 pullback move itu sama dengan M15 impulsive move. Masih ingat ya ajaran teori multiple time frame itu. Nah, ini jadi kalau dilihat ini area supply-nya higher time frame H4 supply. Di dalamnya ada M15 supply. Gitu. Jadi sudah cukup crowded ya. Kita coba kalau ini hanya single time frame saja. Nah, lebih enak ya. Ya tergantung sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman, mau multiple time frame analisisnya itu yang mana, apakah market structure ataupun SND. Nah, ini kita coba attach satu lagi produk kita ya, trading assistant. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi misalkan ya H4 sedang pullback dan ini sudah di area discount. Misalkan premiumnya di sini, equilibrium sini. Misalkan kita mau entry di M15 supply di M15 premium. Kita sudah ada trading assistantnya, kita langsung saja klik kotaknya, cetik. Nah, ini sudah langsung terentry. Misalkan kita mau meresikokan 50. Gak pakai commission. Atau commissionnya 10. 1:2. Nah, tergambar areanya, kita place limit. Jadi seperti itu ya, simple. Jadi sudah termarking market structure-nya, mapping, lalu SNI-nya sudah langsung tergambar, langsung klik kotaknya, langsung entry. Oh, ini
belum kita beri buffer. Kita ulangi, kita klik kotaknya ini, langsung harganya ada 337, kita tambah sedikit lah 35, lalu SL-nya ke atas Euro USD setengah pips, berarti ini kita bulatkan ke atas saja. Commission di sini account pro, jadi commission based ya, $10 per lot, risknya 50 USD. Kita coba gambar lain, nah tergambar nanti lotnya 0, oh ini 2 order, sorry ini kita off kan, delete please. Nah 0,3 SL-nya kalau kita lihat 43 ditambah commission-nya, jadi 46,5 seharusnya. Jadi masih di bawah 50 USD risknya, dan ini profitnya. Nah, profitnya sudah dihitung dengan commission ya, kan prinsipnya seperti itu. Nah, ini kalau dilihat sudah terjadi trade change of character, tapi demand-nya sudah mitigated. Jadi kalau mau entry bisa, ya tergantung rules-nya ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, tools SMCI yang sudah available sejauh ini. Market Structure Indicator, SND Indicator, dan Trading Assistant. Semuanya dibuat untuk mempermudah. Jadi buka chart langsung termapping bagaimana trennya, higher time frame dan lower time frame. Lalu termarking SND-nya, higher time frame dan lower time frame-nya. Lalu kalau mau entry langsung saja diklik, lalu entry semua. Risknya diatur, commission-nya diatur. Ya kalau parameternya seharusnya sudah tersave ya. Jadi langsung saja entry, set default-nya. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi dibuat untuk mempersimpel. Nah, untuk SND indikator ini filenya akan saya share ya nanti di grup Telegram. Jadi silakan teman-teman coba. Masa trialnya berlaku sampai akhir bulan ini ya, akhir Oktober. Silakan teman-teman coba dan beri feedbacknya. Apa saja, bagaimana performanya, bagaimana hasil markingnya, kira-kira bagaimana interface-nya, apa saja yang perlu ya, yang teman-teman silakan beri masukan apapun lah. Setiap feedback dari teman-teman itu sangat berarti untuk kita bersama. Saya kira itu ya teman-teman, saya tunggu feedbacknya ya. Itu saja untuk video kali ini, kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.